Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Ini untuk pertemuan keempat kita dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk yang pertama kita seperti biasa awali dengan KD, yaitu ada KD 3.11 dan KD 4.11. Yang 3.11 adalah mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Yang 4.11 adalah membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Untuk selanjutnya ada indikator dari KD 3.11, yaitu menilai, membandingkan, dan menyimpulkan hasil kegiatan usaha. Terus yang selanjutnya ada indikator KD 4.11, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan merumuskan perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Kita awali dulu dari materi mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Dalam evaluasi usaha, ukuran yang digunakan itu untuk mengetahui kinerja pastinya. Dan biasanya yang sering digunakan adalah instrumennya itu likuiditas, leverage, terus aktivitas usaha, profitabilitas, dan pertumbuhan usaha. Jadi likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Jadi kemampuan usaha untuk melunasi kewajiban dalam hal hutang. Kalau leverage itu adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal pendanaannya atau sumber pendanaannya. Terus aktivitas usaha adalah ya aktivitas keseharian usahanya tersebut. Kalau profitabilitas adalah pendapatannya. Jadi pendapatan itu digunakan evaluasi untuk kegiatan usahanya ini berkembang apa enggak. Itu dilihat dari profitabilitasnya. Kalau misalnya pendapatannya besar itu menandakan bahwa produknya itu laku dan perusahaan bisa berkembang. Terus pertumbuhan usaha itu banyak indikatornya. Jadi biasanya karena ada pabrik yang tambahan, pabrik tambang, terus ada gudang tambahan. Nah, itu juga sebagai indikator pertumbuhan usaha. Nah, evaluasi usaha itu selain menggunakan leverage, likuiditas, dan lain-lain, biasanya juga menggunakan rasio. Rasio apa aja yang biasanya digunakan? Itu yang pertama, itu ada rasio likuiditas, yaitu sama yang seperti tadi kan, kalau misalkan yang tadi likuiditas itu adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Nah, kalau rasio likuiditas adalah rasio modal ya, nih, sebutan lainnya adalah rasio modal. Adalah rasio yang digunakan untuk menganalisa posisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek serta membantu manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja dan yang dipakai dalam perusahaan. Jadi dia menilai modal kerjanya dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi yang dinilai kalau rasio likuiditas itu adalah modalnya. Nah, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio solvabilitas adalah pengukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang perusahaan dalam jangka pendek. Jadi kalau solvabilitas adalah jangka pendeknya. Ya, hutang jangka pendek itu rasio solvabilitas. Jadi beda dengan yang di atas tadi, pengertian likuiditas, leverage, dan lain sebagainya. Kalau rasio itu perbedaannya ada perbedaan lagi. Ya, kalau solvabilitas adalah pengukuran jangka pendek. Jadi rasio ini menggunakan pengukuran perbandingan antara total aktiva yang dimiliki, aktiva yang dimaksud adalah aktiva tetap, aktiva lancar, dan total utang. Jadi antara modal, aset dibandingkan dengan total utang. Total utang itu pastinya hutang lancar, hutang jangka panjang, dan jangka pendek tadi juga gitu. Oke, yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba atau keuntungan. Jadi kalau misalkan di awal tadi kita bilang profitabilitas, nah kalau bilang rasio adalah rasio rentabilitas. Nah itu untuk mengukur profitnya atau keuntungannya. Nah yang selanjutnya adalah kegunaan menyusun laporan pengelolaan usaha. Jadi laporan keuangan dalam usaha itu sangat penting banget untuk seorang wirausahawan dapat melihat perkembangan usahanya dari waktu-waktu. Jadi kalau misalkan ada laporan keuangan, kita bisa melihat antara perkembangan perusahaan per bulan atau per tahun itu dapat dilihat dari laporan keuangan. Nah, kita bisa melihat itu untuk apa? Untuk melihat untuk menentukan strategi ke depannya. Jadi
Dengan laporan keuangan kita bisa mengetahui posisi perusahaan kita di mana. Setelah kita mengetahui itu, kita menyusun strategi untuk kedepannya lebih baik lagi. Contoh saja, jika kita melihat di laporan keuangan bulan pertama, eh, kita melihat di pendapatan kita, itu pendapatan kita misalkan aja 500 juta. Di bulan kedua turun menjadi 300 juta, di bulan ketiga turun jadi 200 juta. Nah, dari laporan keuangan per bulan itu kita bisa mengatur strategi bahwa apa yang kurang di situ, apakah di penjualannya, apakah memang harga bahan bakunya yang naik, makanya terus produksinya berkurang dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya setiap bulannya. Nah, laporan keuangan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama laporan manajemen dan yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan manajemen itu laporan informasi aktivitas perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan adalah laporan tentang informasi keadaan keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dan laporan keuangan selain kedua ini itu ada laporan keuangan internal dan eksternal. Internal itu adalah laporan keuangan yang digunakan eh, oleh perusahaan untuk evaluasi dirinya. Laporan keuangan eksternal itu biasanya digunakan untuk melaporkan kepada masyarakat umum, masyarakat luas atau calon investornya. Nah, eksternal ini rawan sekali dengan laporan yang palsu atau dipercantik laporannya. Tapi kalau misalkan laporan internal itu biasanya laporan yang jujur. Tapi laporan internal itu khusus hanya untuk perusahaan. Sedangkan laporan eksternal itu biasanya diperbaiki, diperbagus agar orang itu tertarik untuk investasi ke perusahaan itu. Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.